Shalom guys, welcome to GC Youth Online Service. Mari kita persiapkan diri kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Namun sebelum itu, yuk sama-sama kita baca Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi tak kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya yang ada di rumah, apa kabarnya kalian semua? Pasti sehat-sehat dan baik-baik. Buat yang rasa badannya kurang fit, kalian boleh istirahat dan tetap kita beribadah bersama. Oke, sebelum itu mari kita mulai, kita bersatu dahulu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas harimu yang kau berikan Tuhan, atas hari yang indah setiap harinya Tuhan Yesus. Nafas yang baru, berkat yang baru. Dan sebentar kami akan memulai ibadah kami, berkati ibadah kami. Kau sucikan kuduskan ibadah ini agar berkenan di matamu Bapa. Dan kami siap untuk memuji menyembah Kau. Mari sama-sama yang siap untuk menyembah Tuhan dan memuji Tuhan. Sama-sama katakan, Amin. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Haleluya, mari sorak-sorakan haleluya buat Tuhan kita Yesus. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena rohmu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat suaraku memuji, ku angkat tangan dan bernyanyi, karena rohmu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Sama-sama katakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Mari kita ulang penyembahan dan pempujian kita dari awal lagi teman-teman. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena rohmu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat suara memuji, ku angkat tangan dan bernyanyi,
ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Oh, oh, kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu, biarlah semua memujimu, biarlah semua memujimu. Haleluya, haleluya, berikan kemuliaan dan tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus. Hold me now in the hands that create in the heavens. Find me now where the grace runs as deep as your scars. You pull me from the clay, you set me on a rock. You call me by your name, made my heart whole again. Lifted up, and my knees know it's all for your glory. I might stand with more reason to sing than to fear. You pull me from the clay, you set me on a rock. Call me by your name and made my heart whole again. So here I stand, high and surrender. I need you now. Hold my heart now and forever. My soul cries out. Once I was broken, but you love my whole heart through. Sin has no hold on me, 'cause your grace holds me now. And that grace owns the ground where the grave did. Where all my shame remains left for dead in your way. You crashed those age-old gates, you left no stone unturned. You stepped out of that grave and shouldered me all the way. So here I stand, high and surrender. I need you now. Hold my heart now and forever. My soul cries out. Once I was broken, but you love my whole heart through. Sin has no hold on me, 'cause your grace holds me now. Healed and forgiven, look where my chains are now. That has no hold on me, 'cause your grace holds that ground. 'Cause your grace holds me now. 'Cause your grace holds me now. Your grace holds me now. Your grace holds me now.
Here I stand, high and surrender. I need you now. Hold my heart now and forever. My soul cries out. Here I stand, high and surrender. I need you now. Hold my heart now and forever. My soul cries out. Whoa. Here I stand, high and surrender. I need you now. Hold my heart now and forever. My soul cries out. Here I stand, high and surrender. I need you now. Hold my heart now and forever. My soul cries out. Once I was broken, but you love my whole heart through. Sin has no hold on me, 'cause your grace holds me now. Healed and forgiven, look where my chains are now. That has no hold on me, 'cause your grace holds that ground. And your grace holds me now. 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 Healed and forgiven, look where my chains are now. That has no hold on me, 'cause your grace holds that ground. And your grace holds me now. And your grace holds me now. Puji Tuhan, shalom teman-teman. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat penyertaan yang sempurna terjadi atas hidup kami. Kami memasuki minggu ketiga di tahun ini. Karena Tuhan mengasihi kami, Tuhan baik sama kami. Bapa, ini kami anak-anak-Mu laki-laki, ini kami anak-anak-Mu perempuan, ini kami generasi Tuhan. Berkati kami lewat firman yang akan kami dengar. Biarlah juga hamba-Mu Tuhan pakai menjadi alat Tuhan. Biar firman yang hamba sampaikan menjadi kuasa dalam hidup kami. Bertumbuh, berbuah, dan hidup kami diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sama-sama siap dengar firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saudara, tema yang diberikan lewat pembina GC kepada saya yaitu tahun integritas. Dalam Mazmur 24 berkata, ayat 3 dan 4, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Gunung Tuhan berbicara kekudusan, saudara. Gunung Tuhan berbicara hadirat Tuhan. Alkitab Mazmur 24 berkata, siapakah yang boleh naik ke tempat kudusnya Tuhan, dalam hadirat Tuhan? Ayat 4 berkata, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Apa hubungan ini dengan integritas, saudara? Nah, saya mau jelaskan tentang integritas. Integritas adalah apa yang diucapkan sama dengan apa yang dia lakukan. Atau integritas melakukan apa yang dia katakan.
yang dilakukan sama dengan yang dikatakan. Alkitab mencatat orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Artinya yang di hati saudara itu sama dengan apa yang saudara ucapkan dan itu sama dengan apa yang saudara lakukan. Orang-orang seperti ini Alkitab jelaskan yang bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan, ke atas gunungnya Tuhan. Saya mau definisikan arti integritas. Ada 5. Yang pertama, orang yang punya integritas artinya adalah punya prinsip yang kuat. Punya prinsip yang kuat. Tidak gampang diombang-ambingkan masalah, tidak gampang terpengaruh dengan orang lain. Yang kedua, integritas itu adalah utuh dalam kesatuan. Yang di hati sama dengan yang diucapkan, sama dengan yang dilakukan. Utuh saudara, tidak ada kekosongan. Orang yang dalam hadirat Tuhan, saya percaya pasti utuh, pasti dalam kepenuhan Tuhan. Yang ketiga, integritas dari dalam terpancar keluar. Makanya supaya kita punya integritas, yang pertama kita harus masuk ke gunungnya Tuhan, kita harus masuk dalam hadirat Tuhan, menikmati Tuhan, dipuaskan oleh Tuhan. Setelah itu integritasmu terpancar dari hidupmu, karena Tuhan sudah penuhi, Tuhan sudah isi dengan kasih Tuhan. Yang keempat, integritas tidak bisa dirusak. Anak-anak muda yang punya integritas tidak gampang dirusak oleh situasi dunia. Saudara boleh berteman dengan orang-orang perokok, orang-orang peminum, tapi saudara tidak bisa dirusak teman-temanmu. Kenapa? Karena saudara punya integritas. Saudara boleh ketemu dengan orang-orang mungkin jahat, tetapi mereka tidak bisa merusak saudara. Kenapa? Di dalam hati saudara ada kepenuhan, dalam hidup saudara ada prinsip dari Tuhan. Yang kelima, integritas itu tidak kompromi. Saudara, anak-anak muda hari-hari ini terlalu gampang untuk kompromi. Banyak orang seperti ini saudara. Untuk dapat keamanan, orang-orang harus menjual ketulusan hatinya. Orang-orang banyak menjual kesuciannya. Artinya gini, banyak orang berbohong supaya diterima di tempat A. Banyak orang menutupi kebenaran supaya dirinya diterima di tempat B. Bukan seperti itu orang yang berintegritas. Engkau punya prinsip yang kuat, yang tidak dapat digoyang apapun. Sebab prinsip itu engkau terima dari Tuhan. Bukan karena engkau sendiri yang bangun, engkau pura-pura di hadapan orang, engkau pura-pura di hadapan orang tuamu. Tapi saya mau katakan, Tuhan tahu hidupmu, Tuhan tahu isi hatimu. Jadi integritas saudara, setiap kita harus punya prinsip yang kuat. Kita harus punya keutuhan yang di hati sama dengan yang diucapkan dan yang dilakukan. Yang ketiga, dari dalam terpancar keluar. Makanya untuk kita punya integritas, kita harus mendekat terlebih dahulu kepada Tuhan yang punya sumber integritas. Yang keempat, tidak gampang, tidak mudah dirusak situasi. Dan yang kelima, tidak kompromi. Alkitab berkata dalam Mazmur 24 ayat 4, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Artinya gini saudara, apa yang kau lakukan itu dari hatimu, itu matching saudara, itu kenop saudara, itu sesuai saudara. Tidak munafik, di hati A dilakukan B. Bukan seperti itu, tapi orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipu, dan yang tidak bersumpah palsu. Ingat, tidak bersumpah palsu. Bukan supaya diterima kita mulai bohong dikit. Supaya saya diterima di komunitas ini, saya mulai lakukan mungkin jauh dari Tuhan. No, tapi kau punya prinsip yang kuat. Apa yang terjadi ketika saudara dan saya lakukan apa yang Tuhan inginkan? Ayat 5 bilang gini saudara, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan. Ingat, bukan teman-temanmu yang akan mengangkat engkau, bukan lingkunganmu yang akan mengangkat engkau naik, tapi firman Tuhan berkata, Tuhan yang akan mengangkat engkau naik dan bukan turun. Ayat kelima bilang gini, dialah yang akan
Orang seperti itulah yang akan menerima berkat dari Tuhan. Berkat datangnya dari Tuhan, susah payah tidak akan menambahinya. Saudara, berkatmu itu Tuhan sudah taruh. Berkatmu itu sudah Tuhan sediakan. Tugas kita tinggal melakukan apa yang menjadi bagian kita. Tuhan sudah siapkan berkat buat setiap apa yang harus kita lakukan. Dan Alkitab bilang gini, dan keadilan dari Allah yang akan menyelamatkan dia. Saudara nggak perlu gini, kalau saya nggak seperti ini gue nggak diterima. Kalau saya nggak seperti ini, saya nggak akan diajak teman. Ingat saudara, Alkitab bilang, Tuhan yang akan memberikan keadilan sama hidupmu. Tuhan yang akan memberikan keadilan. Tuhan yang akan angkat engkau. Alkitab bilang, kalau Tuhan yang angkat, tidak satupun manusia yang sanggup menurunkan engkau. Saudara, tidak kebetulan tema ini ya. Banyak anak-anak muda dan sekarang memang masanya belajar dengan virtual Zoom. Berapa banyak dari teman-teman belajar, katanya belajar, tapi yang dilakukan game. Itu bukan integritas. Integritas melakukan apa yang dia perkatakan. Jadwalmu belajar, kau harus belajar. Itu baru namanya kau integritas. Jadwalmu bekerja, kau bekerja. Itu namanya integritas. Bukan engkau bekerja di rumah, tapi kau mengerjakan hal yang lain. Itu bukan integritas. Integritasmu dinilai oleh Tuhan. Maka Tuhan akan berikan perkenanan lewat hidup kita, lewat orang-orang sekitar kita. Bukan dari orang, ingat. Tapi Tuhan yang akan memberikan perkenanan Tuhan kepada kita. Saya mau ajak kita mau belajar hari-hari ini. Belajar dengan integritas dari Tuhan. Bukan dibuat-buat saudara. Bukan dibuat-buat tapi dari Tuhan. Kalau kau belajar integritas dan membuat-buatnya, engkau akan mentok di suatu saat. Tiba-tiba gini, gue udah coba ini, gue udah belajar baik, gue udah belajar setia. Yuk belajar setia. Yang yuk lakukan bukan belajar setia, tapi belajar cinta Tuhan, punya gairah sama Tuhan, punya greget sama Tuhan, kangen sama Tuhan. Saya percaya anak-anak muda pasti punya teman dekat ya. Cinta Tuhan itu gini, kalau teman dekatmu gak datang, engkau kangen kan? Engkau rindu, aduh mana kok gak datang ya, kok gak WA ya, kok gak telepon ya. Seperti itulah rasa kita, greget kita sama Tuhan. Kalau kita gak ketemu Tuhan, masuk hadirat Tuhan satu hari ini, kok ada yang kurangnya, kok gak dapat sesuatu ya. Karena kau punya cinta dari Tuhan. Kalau cuma teman biasa, dia datang is okay, dia gak datang is okay juga, gak ada masalah. Karena kau tidak punya hubungan. Tetapi saya mau ajari, kita mau sama-sama belajar. Tahun ini bangun hubunganmu dengan Tuhan. Saya percaya Tuhan akan tumbuhkan integritas dalam hidupmu. Tuhan akan tambahkan kesetiaan, ketulusan dalam hidupmu. Kita belajar dari Musa saudara. Ketika Musa di pembuangan di padang gurun, dia nggak punya keberanian. Tapi ketika dia mengalami Tuhan, dia punya keberanian menghadap Fir'aun. Dia punya keberanian memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Melewati yang namanya hukumnya Fir'aun. Kenapa bisa Musa melakukan itu? Yang pertama karena dia masuk dalam hadirat Tuhan. Orang yang suci hatinya dan bersih tangannya. Orang-orang seperti itu akan Tuhan bela di tahun ini. Mari sama-sama kita belajar saudara. Banyak hal di sekitar kita nggak ngerti. Banyak hal di depan kita nggak ngerti. Tapi satu hal yang Tuhan janjikan. Masa depanmu masa depan yang penuh dengan pengharapan. Bukan masa depan yang semu saudara. Saya percaya ketika kita dekat sama Tuhan. Tuhan yang ciptakan langit dan bumi. Yang akan membela engkau, membawa engkau naik dan bukan turun. Menjadi kepala bukan ekor. Tuhan tidak lihat siapa engkau. Tapi Tuhan lihat ketulusan hatimu. Tuhan lihat kesetiaanmu. Tuhan lihat komitmenmu. Tuhan lihat integritasmu. Ketika engkau setia di hadapan Tuhan. Tuhan tambahkan perkara yang besar dalam hidupmu. Saudara, kita mau berdoa. Kita mau minta kuasa dari Tuhan. Hanya dari Tuhan engkau dapat integritas saudara.
Ketika engkau erat dengan Tuhan, maka engkau punya prinsip dalam hidupmu. Ketika engkau punya prinsip dalam hidupmu, engkau punya sesuatu yang besar yang akan engkau bawa atas lingkunganmu. Engkau tidak pernah dikalahkan oleh situasi apapun. Mari berdoa saudara. Bapa, kami bersyukur Tuhan, yang kami percaya Tuhan yang baik, yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan masa depan yang cerah bagi kami. Tuhan yang sama menciptakan segala yang baik untuk hari-hari yang akan kami lalui. Tuhan yang pegang kami, Immanuel, Allah beserta kami. Allah memperlengkapi kami dengan komitmen, dengan keutuhan, dengan ketulusan, dengan integritas yang dari Tuhan. Kami percaya Tuhan, anak-anak-Mu, adik-adik kami, teman-teman kami, sahabat-sahabat kami pasti diberkati Tuhan, pasti aman dalam perlindungan Tuhan. Diberkatilah keluarga, orang tua kami, diberkatilah orang-orang yang berhubungan darah dengan kami. Kami percaya satu hal, Tuhan mengasihi kami dan kami mengasihi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama katakan, amin. Guys, terberkati kan dengan firman hari ini? Untuk memberikan persembahan, kamu bisa scan barcode berikut ini. Sampai jumpa di ibadah GC Youth minggu depan. See you and God bless you.